Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya, Pendeta Theodorus, dari Rumah Berkat, House of Blessing. Blessed people, hari ini saya mau sampaikan tema teman-teman atau saudara-saudara menanggapi sapaan dari mimbar gereja. Blessed people, kita sering mendengar seorang pengkhotbah, seorang pendeta, seorang gembala sidang yang berkhotbah di gereja lokalnya atau dia diundang, termasuk juga saya seringkali berbicara kepada jemaat, khususnya anak-anak muda ya, youth di gereja di mana saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau pendeta-pendeta tersebut, para pengkhotbah tersebut menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sapaan teman-teman itu biasanya supaya ada kedekatan gitu ya, antara pembicara yang biasanya lebih senior, lebih tua, supaya ya nggak kelihatan tua-tua banget lah seperti saya yang sudah 40-an tahun ini, ya ketika berbicara dengan anak-anak muda yang usia belasan dan paling tua mungkin 20-an, ya supaya nggak kelihatan saya seperti orang yang sudah tua yang sedang berbicara kepada mereka sehingga nggak kelihatan kontekstual. Tetapi sapaan teman-teman lebih kepada kedekatan, bagaimana penyampaian firman Tuhan dianggap supaya lebih cepat dicerna. Ya, anak-anak muda ketika mendengar sapaan teman-teman itu sebuah sapaan keakraban, begitu. Nah, di sini saya mau sampaikan bukan benar atau salah, apakah sapaan teman-teman atau sapaan saudara-saudara dari mimbar gereja itu yang lebih pas untuk disampaikan. Mari kita simak apa yang akan saya sampaikan berikut ini. Yang pertama saya mau sampaikan yaitu sapaan teman-teman. Dari teks Yunani ada begitu banyak yang mengartikan teman-teman seperti yang terjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Namun saya hanya mengambil beberapa saja untuk dapat kita pahami ya sapaan teman-teman ini. Apa sih itu teman-teman? Nah, untuk itu saya mau ambil beberapa teks Yunani yang diartikan dalam bahasa Indonesia yang tentu menunjuk hubungannya dengan Tuhan Yesus dan para rasul. Nah, mari kita lihat bersama. Di sana ada kata metachois yang artinya mitra kerja dalam Injil Lukas pasal 5 ayat yang ke-7. Lalu ada kata koinonoi yang artinya menjadi mitra seseorang dalam Lukas pasal 5 ayat 10. Lalu ada kata sin yang artinya orang-orang yang bersama dengan, Lukas pasal 9 ayat 32, pasal 24 ayat 24 dan ayat 33. Lalu ada kata idios yang artinya orang-orang yang dimiliki oleh seseorang dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-23. Kata synergos yang artinya rekan sekerja, Roma pasal 16 ayat 3 dan ayat 9. Lalu ada kata sinelikiotas yang artinya teman-teman sebaya, Galatia pasal 1 ayat yang ke-14. Nah, dengan demikian teman-teman yang dimaksudkan di dalam Alkitab Perjanjian Baru adalah mereka yang menjadi pengikut Kristus yang kemudian menjadi mitra kerja dari Tuhan Yesus itu, atau menjadi mitra kerja dari para rasul, para murid-murid Yesus yang melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus di bumi. Nah, jadi penyapaan teman-teman kepada jemaat, khususnya anak-anak muda, itu bukan sekedar penyapaan untuk mendekatkan diri ya, supaya mereka match dengan kita, bukan sekedar itu sih. Jadi kita para pengkhotbah, para hamba Tuhan juga harus mengerti bahwa ketika kita menyapa mereka dengan teman-teman, itu juga bermakna teologis ya, bahwa di sana kita sedang menyampaikan pesan bahwa Anda adalah rekan sekerja, mitra kerja. Saya lebih tua, Anda lebih muda, tapi kita sama-sama adalah mitra kerjanya Tuhan. Sebagaimana Paulus dengan Timotius, ya, Paulus orang tua, Timotius orang muda, tapi mereka dapat berkolaborasi dengan sangat baik, bekerja dengan sangat baik. Jadi penyapaan teman-teman itu bermaksud yang sangat baik juga, yaitu Anda adalah rekan sekerja saya, mitra pelayanan di dalam Kristus. Saya pendeta yang sudah tua, pembicara yang lebih tua dari Anda, lebih senior mungkin, bukan pendeta, mungkin adalah pemimpin dari
kelompok kaum muda ini ya, atau komisi pemuda remaja di dalam gereja lokal atau di dalam komunitas-komunitas anak muda. Tetapi yang terpenting adalah kita sedang berdiri bukan hanya sebagai seorang pembicara dan seorang pendengar, tapi kita berbicara sebagai mitra di dalam pelayanan untuk mempermuliakan Tuhan Yesus. Yang kedua, sapaan saudara-saudara. Teks Yunani adelphos, bentuk femininnya adelphai, bentuk jamaknya itu adelphoi, adelphos, dan sebagainya, yang terjemahkan dalam bentuk tunggal saudara atau bentuk jamak saudara-saudara, dituliskan sebanyak 230 kali di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Adelphos sendiri adalah istilah keluarga. Jadi, yang dimaksudkan saudara atau saudara-saudara di sini adalah saudara sekandung, saudara serahim, saudara yang berasal dari kedua orang tua, dari ayah dan ibu kandung, atau paling tidak dari pihak ayah atau saudara dari pihak ibu. Ya, pokoknya mereka satu darah, ada hubungan darah secara langsung. Itu maksud daripada saudara atau saudara-saudara di dalam Perjanjian Baru. Ada begitu banyak penyebutan tentang saudara atau saudara-saudara atau saudari atau saudara-saudari di dalam Alkitab, tetapi saya mengutip saja beberapa ayat khususnya dari Injil Matius. Kata saudara laki-laki ya, atau saudara-saudara laki-laki, adelphoi atau adelphos, itu ada dituliskan di dalam Matius pasal 1 ayat 2, Matius 1 ayat 11, Matius pasal 4 ayat 18, Matius 12 ayat 46 dan ayat 47, lalu ada Matius pasal 13 ayat 55 dan seterusnya, lalu menunjuk kepada saudari atau saudara perempuan atau saudara-saudara perempuan di dalam Matius 12 ayat 50, Matius 13 ayat 56, Matius 19 ayat 29 dan seterusnya. Jadi adelphos ini ya, atau kata saudara atau bentuk jamaknya saudara-saudara, sekali lagi menunjuk kepada hubungan keluarga yang sekandung, yang mempunyai ikatan pertalian darah secara langsung. Selain itu, penggunaan kata saudara atau saudara dari teks Yunani adelphos yang bentuk jamaknya adelphoi atau adelphos itu juga dikenakan kepada sesama orang beriman, sesama orang Kristen. Ini bukan hanya menunjuk kepada satu rahim atau satu kandungan hubungannya, tetapi berbicara satu iman. Khususnya kita dapat membacanya di dalam surat-surat Rasul Paulus pada setiap pembukaannya. Misalkan kita lihat dalam Roma pasal 1 ayat 13, 1 Korintus pasal 1 ayat 10, 2 Korintus 1 ayat 8, Galatia pasal 1 ayat 11, Filipi 1 ayat 12, ya 1 Tesalonika pasal 1 ayat 4, dan 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3, dan sebagainya. Jadi jelas, kata saudara, adelphos itu dipakai juga untuk orang-orang Kristen. Dengan demikian, penyebutan atau sapaan saudara-saudara di dalam Perjanjian Baru itu ditujukan kepada saudara-saudara yang satu rahim, satu kandungan, satu darah, dan juga menunjuk kepada satu keluarga Allah, yaitu umat Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya pribadi dalam khotbah-khotbah saya kepada jemaat umum ataupun kepada kaum muda, anak-anak muda, kepada youth, itu lebih suka menggunakan sapaan saudara dibandingkan dengan sapaan teman-teman. Nah, kenapa begitu? Ada 3 alasan paling tidak yang dapat saya kemukakan. Ini dia. Yang pertama, persaudaraan itu memiliki kedekatan hubungan yang lebih kuat dibandingkan dengan hubungan pertemanan. Yang kedua, persaudaraan Kristen menunjukkan hubungan tiap-tiap anggotanya berdasarkan hubungan keluarga satu darah. Tetapi bukan secara jasmani. Hubungan darah secara rohani, yaitu oleh darah Kristus yang telah menjadikan orang-orang yang percaya kepadanya sebagai anak-anak Allah. Efesus pasal 1 ayat 5 dan ayat 7, lalu Yohanes pasal 1 ayat 12 dan ayat 13. Yang ketiga, persaudaraan Kristen berarti
setiap anggota keluarga Allah atau anak-anak Allah memiliki kesetaraan satu dengan yang lainnya dan memiliki hak waris yang sama akan janji-janji Allah. Karena mereka satu keturunan, satu Bapa, yaitu Allah Bapa yang ada di sorga. Galatia pasal 3 ayat 26-29, Galatia pasal 4 ayat 6 dan 7, Roma pasal 8 ayat 14 sampai ayat 17. Dengan demikian, saya menggunakan sapaan saudara-saudara dari mimbar ketika berkhotbah kepada jemaat secara umum ataupun jemaat anak-anak muda itu karena sisi tinjauan teologis, kristologis maupun eskatologisnya. Tetapi bukan berarti sapaan teman-teman itu salah. Saya juga sering pakai kok. Di mana saya melayani, saya melihat tempat atau gereja yang mengundang saya melihat seperti apa mereka menyapa audiens atau jemaat anak-anak muda khususnya, ya saya juga menggunakan yang samalah. Tetapi jangan lupa saudara, bahwa penggunaan ini bukan untuk menyatakan benar dan salah. Ya, jadi memakai sapaan teman-teman oke, menggunakan sapaan saudara-saudara juga oke. Bahkan lebih dalam dari sisi teologis, kristologis, dan eskatologisnya. Sama-sama oke, semua untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk melayani sesama. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa lagi. Haleluya, blessed people.